Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, I'm Ketua Tiga. Aku menjelaskan tentang psikotropika. Video berikut. Psikotropika adalah zat atau obat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu psikotropika golongan pertama dan psikotropika golongan kedua. Psikotropika golongan pertama adalah zat atau obat yang memiliki potensi tinggi untuk menimbulkan ketergantungan dan tidak memiliki nilai terapi, seperti ganja, ekstasi, dan sabu-sabu. Sedangkan psikotropika golongan kedua adalah zat atau obat yang memiliki potensi ketergantungan yang lebih rendah dibandingkan golongan pertama dan memiliki nilai terapi seperti amfetamin dan metamfetamin. Pengertian psikotropika. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama yaitu psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya yaitu ekstasi. Zat psikotropika golongan pertama terdiri dari 26 macam. Golongan kedua yaitu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya amfetamin. Zat psikotropika golongan kedua terdiri dari 14 macam. Golongan 3. Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya phenobarbital. Zat psikotropika golongan 3 terdiri dari 9 macam. Golongan 4. Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya diazepam, nitrazepam. Zat psikotropika golongan 4 terdiri dari 60 macam. Berdasarkan tujuan penggunaan dan tingkat resiko ketergantungan. Manfaat psikotropika dalam dunia kesehatan. Yang pertama, amfetamin digunakan untuk mengatasi kegemukan. Yang kedua, nitrazepam digunakan untuk mengatasi insomnia, kecemasan, dan stres. Yang ketiga, diazepam untuk mengatasi kecemasan, insomnia, relaksasi otot, dan kondisi psikoneurotik lain. Yang keempat, phenobarbital banyak digunakan sebagai obat tidur. 2. Contoh psikotropika. Yang pertama, psikotropika yang tidak digunakan untuk tujuan pengobatan dengan potensi ketergantungan yang sangat kuat. Contohnya LSD, MDMA, dan meskalin. Yang kedua, psikotropika yang berkhasiat tetapi dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya amfetamin. Yang ketiga, psikotropika dari kelompok hipnotik sedatif seperti barbiturat. Efek ketergantungannya sedang. Yang keempat, psikotropika yang efek ketergantungannya ringan seperti diazepam, nitrazepam. 3. Bahaya penyalahgunaan psikotropika. Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi atau menghayal, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan,
dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi atau merangsang bagi para pemakainya. Pemakaian psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk. Tidak saja menyebabkan ketergantungan, bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit, serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai. Tidak jarang bahkan menimbulkan kematian. Dewan Perserikatan Bangsa telah mengadakan konvensi mengenai pemberantasan peredaran psikotropika yang diselenggarakan di Vienna dari tanggal 11 Januari sampai 21 Februari 1971, yang diikuti oleh 71 negara ditambah dengan 4 negara sebagai peninjau. Sebagai reaksi yang didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotika dan psikotropika secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi, dan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika. Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran antara lain sebagai berikut. 1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan pengedaran gelap narkotika dan psikotropika. Kedua, pemberantasan pengedaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula. 4. Penyalahgunaan psikotropika. Sebagai contoh psikotropika yang sedang populer dan banyak disalahgunakan pada akhir-akhir ini adalah psikotropika golongan 1. Di antaranya yang dikenal dengan nama ekstasi dan psikotropika golongan 2 yang dikenal dengan nama sabu-sabu. Ekstasi merupakan pil yang mempunyai reaksi relatif cepat, yaitu sekitar 40 menit setelah ditelan atau dimakan, efeknya akan terasa, yaitu pemakaiannya terasa hangat, energik, dan bahagia fisik maupun mental. Ketahanan reaksi ekstasi tergantung dari toleransi pemakaiannya. Perasaan-perasaan energik dan bahagia tersebut akan berakhir sekitar 2-4 jam. Sedangkan akibat buruknya setelah efek tersebut berakhir akan berubah seperti keracunan, tubuh mengalami kelelahan, dan mulut terasa capai atau kaku. Efek yang ditimbulkan dengan mengkonsumsi psikotropika. 1. Efek farmakologi. Efek farmakologi dari ekstasi tidak hanya bersifat stimulan, tetapi juga mempunyai sifat halusinogenik, yaitu menimbulkan hayalan-hayalan yang nikmat dan menyenangkan. Secara rinci adalah meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kewaspadaan, menimbulkan rasa nikmat dan bahagia semu, menimbulkan hayalan yang menyenangkan, serta menurunkan emosi. 2. Efek samping. Efek samping yang berlebihan antara lain muntah dan mual, gelisah, sakit kepala, nafsu makan berkurang, denyut jantung berkurang, timbul hayalan yang menakutkan, serta kejang-kejang. Upaya pencegahan. Kita semua harus berupaya untuk terhindar dari penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. Pencegahan penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika memerlukan peran antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Peran keluarga. Setiap anggota keluarga harus saling menjaga agar jangan sampai ada anggota keluarga yang terlibat dalam penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. Di kalangan remaja ternyata merupakan kelompok terbesar yang penyalahgunakan zat-zat tersebut. Oleh karena itu, setiap orang tua memiliki tanggung jawab membimbing anak-anaknya menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan. Karena ketakwaan inilah yang menjadi perisai ampuh untuk membentuk anak dari penyalahgunaan obat-obat terlarang dan pengaruh buruk menggunakan lingkungan dari luar rumah. B. Peran anggota masyarakat. Kita sebagai anggota masyarakat perlu mendorong peningkatan pengetahuan setiap anggota masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan obat terlarang. Selain itu, kita sebagai anggota masyarakat perlu memberi informasi kepada pihak yang berwajib jika ada pemakai narkoba di lingkungan tempat tinggal. C. Peran sekolah. Sekolah perlu memberikan wawasan yang cukup kepada para siswa tentang bahaya menyalahgunakan zat adiktif dan psikotropika bagi diri pribadi, keluarga, dan orang lain. Selain itu, sekolah perlu mendorong siswa untuk melaporkan pihak-pihak sekolah jika ada pemakai zat adiktif dan psikotropika di lingkungan sekolah. D. Peran pemerintah. Pemerintah berperan sebagai mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan cara mengeluarkan aturan hukum yang jelas dan tegas. Di samping itu, setiap penyalahgunaan
Pengedar, pemasok, pengimpor, pembuat, dan penyimpan narkoba perlu diberikan sanksi atau hukuman yang membuat efek jera bagi si pelaku, mencegah yang lain dari kesalahan yang sama. Sekian juga dari kami. Kurang lebihnya